pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya ingin mengetahui tentang KB implan Bu. Oh begitu. Sebelumnya sudah pernah pakai KB Bu? Belum Bu. Oh belum. Baik ya Bu ya. Nanti di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi bawah kulit ya Bu ya, atau bisa disebut dengan implan. Iya Bu. Nanti saya akan menjaga privasi, menutup pintu dulu ya Bu ya, menjaga privasi pasien. Baik Bu, nanti di sini saya akan memberi Ibu konselingnya, tujuannya untuk supaya Ibu lebih paham lagi ya Bu ya tentang alat kontrasepsi implan ya Bu ya. Jadi Bu, implan itu dia metode kontrasepsi itu berupa susuk ya Bu ya, atau batang alat kontrasepsi bawah kulit ya Bu ya, itu dipasangnya di lengan kiri di sini ya Bu ya, Ya, Bu. atau bagian dalam yang berisi ya Bu ya. Ya, Bu. Jadi Bu, cara kerjanya alat kontrasepsi ini, implan ini itu Bu, yang pertama itu dia mengentarkan lendir mulut rahim ya Bu ya, atau dia menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Kemudian yang keduanya itu dia menghambat transportasi gamet oleh tuba. Kemudian yang ketiga dia menjadikan selaput lendir rahim lebih tipis dan antropi ya Bu ya. Ya, Bu. Baik ya Bu ya, ini indikasi yang bisa menjadi aseptor kontrasepsi implan itu yang pertama dia usia reproduksi ya Bu ya, atau dia masih menstruasi. Kemudian yang kedua sedang menyusui. Kemudian dia sering lupa minum pil, atau dia tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen ya Bu ya. Kemudian Ibu, saya pastikan dulu ya Bu ya, Ibu ada yang saya sebutkan tadi masih menstruasi, atau misalkan Ibu juga sering lupa minum pil? Iya Bu. Iya ya Bu ya. Baik ya Bu ya, ini kontraindikasinya ya Bu ya. Jadi ini kontraindikasi itu yang tidak bisa menggunakan KB implan ini ya Bu ya. Jadi yang pertama dia itu masih hamil atau dicurigai hamil ya Bu ya. Kemudian dia mengalami perdarahan perkas vaginam atau yang diketahui belum diketahui penyebabnya ya Bu ya. Kemudian dia punya penyakit DM, jantung, kemudian kayak komplikasi penyakit lainnya seperti kayak tumor juga gitu, tidak bisa ya Bu ya. Ya, Bu. Kemudian dia mempunyai penderita kanker payudara atau riwayat kanker yang lainnya, tidak bisa ya Bu ya. Ya, Bu. Kemudian jadi saya akan menjelaskan keuntungan dari kontrasepsi implan ini ya Bu ya. Yang pertama itu efektivitasnya tinggi ya Bu ya. Dia berjangka panjang, dia tidak mengandung estrogen, jadi dia misalkan dan kemudian tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian dia menurunkan kejadian anemia ya Bu ya. Ya, Bu. Jadi keterbatasan penggunaan kontrasepsi AKBK ini, dia yang pertama klien atau ibu tergantung pada tempat sarana atau kesehatan ya Bu. Jadi ibu tidak bisa memasang sendiri atau melepas sendiri ya Bu ya. Ya, Bu. Ibu harus ke tempat bidan atau ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Kemudian tidak dapat mencegah kejadian PMS ya Bu ya. Kemudian terjadi gangguan pola haid, kemudian kembalinya kesuburan itu agak lama ya Bu ya, terlambat. Kemudian efektivitasnya KBK atau implan ini dia Bu, efektivitasnya sangat tinggi ya Bu ya, dengan angka kegagalan 0,3 kehamilan per 100 perempuan atau per tahunnya ya Bu ya. Ya, Bu. Jadi efek sampingnya dari kontrasepsi AKBK atau implan ini, dia terjadi gangguan pola menstruasinya ya Bu. Yang pertama, terus terjadi perubahan berat badan, kemudian terjadi perubahan siklus, perubahan libido, kemudian kayak sejenis timbul-timbul jerawat gitu. Ya, Bu. Jadi ini Bu, kapan sih waktu yang tepat klien itu bisa melaksanakan atau menjadi akseptor AKBK ini? Jadi yang pertama itu yang bisa setiap saat selama siklus haid ya Ibu, asal Ibu tidak hamil. Kemudian pada hari pertama atau ke-7 haid juga bisa. Ya, Bu. Kemudian ini tempat atau lokasi pemasangan AKBK atau KB implan ini di lengan kiri ya Bu ya. Jadi di sebelah sini ya Bu ya. Ini di bagian dalamnya ya Bu ya. Bagi ibu yang tidak mengalami kelainan atau misalkan ibu tidak kidal ya. Tidak, Bu. Tidak ya Bu ya. Jadi nanti ibu misalkan setelah dipasang IUD ini, implan ini, nanti ibu bisa kontrol ulang itu 1 minggu lagi setelah pemasangan ya Bu ya. Jadi untuk melepas plasternya itu ya Bu ya. Ya, Bu. Apakah ibu ada yang tanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Jika ibu sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ibu di mana pemasangan implan? Apa, Bu? Di mana pemasangan implannya Bu? Di lengan, Bu. Di lengan mana Bu? Di lengan sebelah kiri, Bu. Oh ya, baik ya Bu. Ya ibu sudah paham ya Bu ya. Sudah, Bu.
jika ibu sudah paham, nanti ibu silahkan ibarat ibu berdiskusi dengan suaminya apakah ingin menggunakan KB implan ini atau tidak. Jika ibu ingin menggunakan KB implan ini, nanti ibu bisa datang ke sini ya Bu, nanti kita bisa janjian. Baik Bu. Terima kasih atas kunjungannya ya Bu Terima ya. kasih, Bu, ya. Kemudian dokumentasi.